Siapa di sini yang ngekos dan kosan kalian ini termasuk murah atau normal-normal aja nih harganya? Kalau kosan kalian murah dan dapat fasilitas komplit, hati-hati lu. Kenapa? Karena cerita kali ini berhubungan dengan itu. Dia dapat kosan murah, fasilitas komplit, tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri. Kita sebut saja tokoh utama dalam cerita ini Budi. Jadi si Budi waktu maba ini dapat kosan murah banget, harganya cuma 450.000 sebulan. Udah dapat spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, dan juga free wifi. Kebetulan saat itu si Budi memang telat cari kos-kosan. Jadi kos-kosan yang di dekat kampusnya ini udah pada keisi dan juga asrama juga udah full nih, asrama kampusnya. Kalaupun ada kosan yang kosong, itu harganya mahal, sejutaan, dan belum termasuk air dan juga listrik. Budi ketemu sama kosan ini direkomendasiin sama temen sejurusannya yang udah masuk duluan di kosan itu. Dari awal si Budi udah mikir, ini gue dapet kosan murah, fasilitas komplit, ini pasti horor nih kos-kosan. Cuma kayak ya udah aja, paling diganggunya kayak gitu doang, mikir Budi. Memang bentuk kosannya ini rumah jadul gitu, kayak rumah 80-an. Beberapa tempat di kos-kosan itu tuh memang sudah usang gitu. Semuanya rapi, bersih, dan normal-normal aja. Bahkan di dapur itu ada kulkas 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring, gelas, dan juga peralatan masak. Jadi mereka yang ngekos di sana itu benar-benar cuma bawa diri sama peralatan mandi aja. Satu rumah itu ada 8 kamar, tapi cuma 7 kamar yang disewain. Satu kamar itu digembok dan juga dirantai. Kalau kata ibu kos sendiri sih itu cuma kamar untuk gudang aja gitu loh, makanya digembok. Tapi kalau mereka intip dari luar jendela kamar itu kamar kayak kamar biasa, kayak kamar yang mereka tempatin juga, bahkan lebih gede. Semua biasa-biasa aja sih, cuma paling ada beberapa kejadian yang memang udah pada mereka prediksi, yaitu ada kegiatan tak kasat mata. Kayak misalnya di dapur malam-malam, tiba-tiba di dapur ini kayak banyak banget ibu-ibu yang lagi pada masak dan pada ngobrol gitu, kayak berberiwah banget dari arah dapur. Tapi pas mereka lihat, dapur kosong, nggak ada siapa-siapa. Atau kadang tengah malam ada suara piring dipecahin dari arah dapur, juga kamar mandi yang terkunci dari dalam, dan ada suara orang mandi jebar-jebur, yang padahal mereka semua nih bertuju lagi ada di depan kamar mandi buat ngantri mau masuk kamar mandi. Kalau udah kayak gitu, biasa salah satu dari 7 orang yang ngekos di sana itu berinisiatif untuk ngetok 3 kali dan bilang buat cepetan yang di dalam. Ya udah, nggak berapa lama pasti tiba-tiba pintu kamar mandinya ini akan kebuka dengan sendirinya. Dan itu kejadian terulang setiap hari sampai mereka sendiri nih yang ngekos di sana udah ngerasa ya udah biasa kayak gitu. Rajin banget nih gue liat si setan ini mandi. Kalah lu pada sama dia. Lu mah kalau mandi cuma pergi doang. Oh, dia tiap hari. Puncaknya setelah 1 tahun mereka semua ngekos di sana, akhirnya mereka semua memutuskan untuk out, pergi dari kosan itu. Kenapa? Karena ada nih, suatu hari datanglah nih abang-abang, dia mau ngekos di tempat itu juga, dan kebetulan si abang-abang ini tuh kerja di kampusnya mereka juga sebagai administrasi keuangan. Pada bingung kan, kayak lah, ini kan kita udah pas nih bertujuh gitu kan, dan kamar yang disewain cuma 7 nih, si abang-abang mau tidur di mana? Ternyata si abang-abang ini dapat kamar nomor 8 yang digembok tadi. Terus ya udahlah, si abangnya ini masuk ngekos di sana, terus kenalan sama yang lainnya, dan juga mereka nih ngasih tahu ke abangnya ini kalau misalnya suka ada kegiatan-kegiatan yang tak kasat mata. Jadi biar si abangnya buat kenalan dan nggak usah panik gitu kalau misalnya mendengar hal itu. 2 minggu dari si abang yang kamar nomor 8 ini ngekos, tiba-tiba si ibu kosnya ini kembali ke rumah itu alias ke kosannya, dan mereka semua kayak lumayan aneh karena nih si ibu kosan nggak pernah datang. Mereka cuma pernah ngeliat si ibu kosan ini ngajakin mereka room tour di hari pertama mereka pindah ke sana. Terus setelah itu nggak pernah datang sampai datang lagi sekarang. Jadi setelah 1 tahun baru datang lagi nih. Singkat cerita, si ibu kosannya ini ngadain hajatan besar-besaran, masak-masak yang banyak, tapi anehnya yang diundang cuma anak-anak kosannya doang. Mereka nih sebagai anak kos ya udahlah nggak mau mikir terlalu gimana-gimana karena makan gratis lur. Ya datang aja, namanya diundang ya kan. Tuh mereka makan, bahkan mereka bungkus makanan dari hajatan itu untuk dibawa buat besok pagi sarapan pakai makanan itu, kan lumayan ya. Sampailah di kos, mereka semua naruh makanan yang mereka bungkus ini di dalam kulkas dan balik ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam inilah malam yang berbeda daripada malam-malam biasanya. Budi yang biasanya kalau tidur itu nyenyak-nyenyak aja, tiba-tiba malam ini dia mimpi. Di mimpinya Budi, dia tuh lagi melakukan rutinitas dia sebelum tidur, yang dimana udah dia lakuin nih tadi sebelum tidur beneran. Dan dia tuh sadar di dalam mimpi itu, loh, ini kan udah gue lakuin tadi. Jadi sebenarnya si Budi ini sadar kalau dia tuh lagi mimpi. Tapi ya udah, akhirnya dia melakukan kegiatannya sampai dimana dia masuk ke kamar dan mau mencoba tidur. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu kamarnya, dan ini tuh bukan gedor-gedor yang cuma bukan, tapi yang